Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Maleaki menyampaikan nubuat bahwa Tuhan akan datang ke baitnya. Kedatangan itu bukan digambarkan lembut, melainkan tegas, seperti api pemurni dan sabun pencuci. Artinya jelas, kehadiran Tuhan akan menyingkap apa yang tidak murni dan membenahi kembali hidup umatnya. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan, agar ibadah kembali benar di hadapannya. Lalu surat kepada orang Ibrani menjelaskan bagaimana kedatangan itu terjadi. Tuhan tidak datang sebagai sosok yang jauh, melainkan mengambil bagian penuh dalam hidup manusia. Ia menjadi sama seperti kita, mengalami kelemahan, penderitaan, dan kematian. Dengan cara itu, ia sungguh memahami manusia dan sanggup menolong mereka yang hidup dalam keterbatasan. Peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisah berdiri tepat di antara dua bacaan ini. Ia masuk ke bait Tuhan bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai seorang bayi. Ia hadir menurut hukum Taurat sama seperti semua umat lainnya.
Di sini makna hari raya ini menjadi jelas. Tuhan yang datang memurnikan umatnya adalah Tuhan yang lebih dahulu masuk sepenuhnya ke dalam hidup manusia. Hal ini tidak jauh dari hidup kita. Kita sering berharap hidup dibenahi, tetapi lupa bahwa pembenahan itu selalu dimulai dari kehadiran Tuhan di dalam hidup yang nyata, apa adanya. Yesus tidak memurnikan dari kejauhan. Ia hadir, tinggal, dan berjalan bersama manusia. Dan dari kehadiran itulah pemulihan mulai bekerja. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah hidup manusia apa adanya. Bantulah kami menerima kehadiran-Mu yang membenahi dan menuntun hidup kami seturut kehendak Bapa. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.